Selamat pagi Bu Lili. Ya apa Bu Anza? Bu, jadi pagi ini mau merepotkan Bu Lili sebentar. Kegiatan apa? Saya ada tugas Bu dari guru penggerak untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Bu. Nah, salah satunya itu harus kepala sekolah dari tempat saya mengajar. Nah, Bu Lili kan selaku kepala sekolah dari SDIT Hidayat Tabiin. Jadi saya meminta waktunya Bu Lili sebentar untuk wawancara. Iya, mau wawancara apa ya ini ya? Kok rasanya nggak dibujuk ini mau diwawancara apa? Ini seputar kasus keputusan jenengan untuk pengambilan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita. Tapi ini Bu Lili bersedia ya saya wawancara? Ya bersedia ya, dan nanti ya apa ya diwawancara kok nggak enak, nggak jelas ini ya. Enggak Bu, ini cuma seputar kasus dilema etika. Mungkin Bu Lili pastinya kan sudah lama menjabat kepala sekolah dan pasti sudah banyak menemui kasus-kasus dilema etika. Kasus dilema etika yang mana ya? Apa untuk gurunya, apa untuk siswanya, apa untuk yang ada di lingkungan sekolah ya? Juga ada yayasannya, ada apa itu kan ada komitenya, banyak sekali. Ini pilih yang mana itu ya? Menurut saya, karena saya di sini kan juga guru, nanti kalau kita bahas dilema etika guru saya kok nggak enak ini. Jadi mungkin kita pilih kasus yang siswa mungkin yang lebih umum ya, siswa saja, biar tidak memberatkan salah satu. Nanti kalau sama-sama guru lain itu juga. Iya. Bisa dimulai ya Bu? Silakan. Kira-kira kasus dilema etika siswa yang saat ini sedang Bu Lili hadapi seperti apa Bu? Kalau di sini tuh ada ya siswa satu yang ajaran tahun ini itu yang bernama Jena, itu orang tuanya itu nggak ada di rumah, terus itu ikut neneknya. Nah karena itu saya itu kasihan, memang anaknya itu nakal sekali. Sejak dulu sekolahnya itu dipindah-pindah, terus yang terakhir dipindah ke sini. Sedangkan kalau pindah ke sini semua data itu masih ada di sekolahan yang lama. Nah untuk kesininya itu kalau nggak diterima itu juga kasihan neneknya. Kalau diterima itu data juga nggak ada. Terus pihak sekolah itu dirugikan karena bos untuk pencairan bos siswa ini ada di sekolah yang lama. Sedangkan anaknya sudah ada di sekolah sini. Nah di sekolah sini memang anaknya super nakal, semua guru juga kewalahan, istilahnya seperti itu, kewalahan. Ya mau gimana lagi, saya harus mencari solusi supaya anak ini data juga bisa masuk dan apa itu guru-guru juga harus berusaha keras sementara, sedangkan kita ayo dicari solusi yang baiknya bagaimana, karena memang ini keadaan orang tuanya itu seperti itu. Nah untuk kedepannya kalau data sudah masuk dan anak ini sudah dapat bos, ya kita usahakan anak ini jangan seperti yang kemarin. Mungkin itu usaha semua guru, bukan untuk KSK saja, itu usaha semua guru supaya anak yang pindah ini itu bisa jadi masalahnya kompleks ya Bu, antara kasihan dengan mbaknya karena kan ditambah sekolah bisa tidak diterima sini. Lalu selama ini bagaimana Bu Lili caranya mengidentifikasi kasusnya Zen ini seperti apa Bu? Cara mengidentifikasi kasus Mas Zen ini ya kita harus bagaimana ya, kita musyawarahkan dulu dengan guru-guru. Terus kalau nggak diterima itu kita juga membutuhkan siswa, sedangkan sekolah kita ini juga siswanya sedikit. Mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk menerima seperti itu. Jadi mau tidak diterima itu kita juga butuh. Kita butuh. Tapi diterima kok ya
juga menyusahkan semua guru lah itu kan. Mungkin kita harus berusaha dan juga kita musyawarahkan bersama-sama solusinya. Dari saya sendiri juga mengetahui kasus tersebut ya. Lalu bagaimana ini Bu Lili caranya mengambil keputusan yang tadi sudah disebutkan oleh Naizen? Kalau ini sudah ada solusi, kita harus menarik data dari sekolah yang lama. Mau gak mau harus kita berhubungan dengan operator yang ada di sekolah lama. Karena anaknya sudah di sini, datanya harus masuk ke sini. Gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedurnya yang sudah dilakukan untuk menarik data tersebut seperti apa? Ya kita harus kerjasama dengan dinas, ya sama operator sekolah kita juga, sama operator sekolah masjid yang dulu harus mau melepaskan data anak ini karena anak ini realnya sudah di lembaga sini. Jadi memang banyak orang yang terlibat seperti itu ya Bu, yang harus dilibatkan untuk penarikan data siswa. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini boleh dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang efektif itu kita bisa kalau memang anak itu sudah masuk sini datang masuk, kita bisa ada penambahan untuk uang bosnya, untuk operasional sekolah, untuk kegiatan apapun kita masih bisa berjalan kan. Jadi memang sudah dipikirkan secara matang untuk pengambilan keputusan tersebut. Anak di sini data juga harus juga masuk ke sini supaya tidak dirugikan kalau sini cuma ngomong saja nggak dapat apa-apa kan gitu. Benar sekali. Nah Bu Lili, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Bu Lili punya sebuah jadwal untuk penyelesaian kasus Naizen ini Bu? Ya kita buat jadwal, ya ada jadwal untuk kasusnya masjid ini kan semua guru kan sudah mengetahui latar belakangnya anak ini, terus bagaimana kita harus dibikinkan jadwal untuk menjaga sama seperti itu. Tidak harus guru kelas saja, nanti kasihan soalnya kalau guru kelas menjaga semua nanti yang lain akan bisa rugi atau pembelajarannya nanti kan kalau salah satu saja diperhatikan sama dikhususkan gitu ya, kalau diistimewakan nanti yang lain juga kasihan, orang tua bisa cemburu sosial kalau seperti itu. Maka dari itu kita jadwal untuk bagi guru yang longgar, yang gak ada jadwal ngajar, kita harus untuk membantu anak tersebut, mendampingi seperti ada pendampingan anak tersebut supaya supaya kata neneknya itu kan mungkin orang tuanya nggak ada, mungkin kekurangan kasih sayang, kita terapkan seperti itu bisa dijadwalkan sama guru yang lain. Kalau untuk penjadwalan kira-kira penarikan data tersebut Bu, apakah sudah ada rencananya Bu? Ya sudah ada rencana, itu harus secepatnya itu Bu Anissa. Kalau nggak secepatnya ya kita memang jelas dirugikan ya sejak dulu mulai masuk sudah ditarik ternyata kan nggak bisa. Nah ini habis PTS seharusnya itu sudah bisa. Nanti kita sama operator itu bisa sholat kalau lembaga yang lama mungkin minta tolong untuk melepas seperti itu. Lalu Bu Lili, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Lili untuk mengambil keputusan mengenai kasusnya Mas Boba? Ya ada juga, karena kan juga didukung sama neneknya juga, terus lingkungan kan juga mengetahui juga, dan ini juga yayasan juga mendukung, jadi ya, semua dukungan itu pasti ada, meskipun guru agak juga kecewa karena memangnya diberatkan dengan kasusnya Mas Jan ini, tapi mau gak mau ya kita berusaha lah. Kalau untuk yang kasus penarikan data tadi, kira-kira ada enggak seseorang atau faktor yang mendukung Bu Lili untuk ya tetap ditarik seperti itu Bu?
yang mengizinkan? Ya ada semua, mungkin dari pihak yayasan, mungkin dinas juga. Kalau kita sudah konfirmasi sama dia, mungkin didukung sama dinas sesuai dengan keadaannya. Memang keadaannya anak di sini, kok datanya di sana itu juga kan tidak etis juga. Jadi memang semuanya sudah mendukung ya Bu? Ya semua. Dari keluarganya, dari pihak yang dinas juga, dari yayasan juga, dari pihak lembaga kita juga kan semua seperti itu. Ini dari semua yang sudah kita obrolkan tadi, ini ada pertanyaan terakhir. Kira-kira dari apa yang sudah kita bahas, pembelajaran apa yang dapat Bu Lili petik dari pengalaman kasusnya Mas Hen tadi? Untuk pengalaman dari kasus yang mungkin untuk kedepannya ya jangan sampai ada yang seperti itu. Kalau memangnya ada seperti itu, kalau orang tuanya itu sudah mampu, saya mungkin juga tidak mau menerima ini karena keadaan orang tua juga kasihan. Jadi saya terpaksa untuk menerima seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada kedepannya itu, mungkin yang baik-baik aja lah, kita berusaha untuk ya kedepannya itu. Kalaupun ada siswa baru ya datanya juga Ya, harus ini ya. masuk ya. Mungkin Bu Lili terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan untuk memenuhi tugas saya wawancara ini Bu. Saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Lili. Saya sangat berterima kasih atas dukungannya Bu Lili dalam program yang saya ikuti ini, yaitu program Bintara. Terima kasih banyak Bu Lili. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena di lembaga kita, di sekolah kita itu ada jalan-jalan seperti Bu Anissa ini. Mudah-mudahan itu sukses ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Lili. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Bu Anissa. Ngapunten Bu, hari ini saya mengganggu waktunya Bu Ira sebentar saja. Monggo ada bisa dibantu Ibu. Iya, jadi begini Bu, saya ada tugas dari Bu Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya seperti itu. Jadi saya bertamu ke Bu Ira, tujuannya ingin mewawancarai Bu Ira. Wawancara apa nih? Cuma tanya-tanya singkat saja Bu. Oke. Ini bisanya ya Bu Anissa ya. Nanti saya jawab. Kalau nggak bisa nanti bisa ditunda ya. Pokoknya nggak apa-apa Bu. Iya, monggo. Cuma tanya-tanya singkat saja Bu mengenai kasus-kasus yang ada di sekolahnya Bu Ira. Oke, siap. Iya. Sampai dimulai ya Bu. Monggo. Jadi Bu Ira selama ini caranya mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa ya Bu? Dilema etika sama bujukan moral ya. Kalau saya sih simpel aja ya Bu Anissa. Kalau dilema etika, kalau etika itu berarti dasar saya itu berarti harus ada yang saya pilih antara benar sama benar, karena itu menyangkut etika dan dilema saya untuk memutuskan ini suatu masalah gitu ya. Kemudian kalau bujukan moral itu saya rasa kalau ini kalau kita lihat dari konteksnya bujukan terus moral itu berarti harus ada yang dipilih antara benar dan salah itu. Jadi lebih simpel itu. Tapi terkait benar salahnya saya juga tidak tahu loh ya ini antara dilema etika sama bujukan moral, karena selama ini yang saya lakukan kan berdasarkan pengalaman saja. Kalau secara teori jenengan sih lebih ahli gitu ya. Nanti minta tolong dikoreksi juga. Ya saya memang kalau dari CDP diajarkan materi itu tapi kita dalam lapangan tentunya kepala sekolah itu yang lebih mengenal masalah kasus-kasus itu tadi kan. Ini nanti kita saling berbagi ya, saling ingatkan ya. Barangkali nanti saya juga salah untuk ini berarti harusnya di sini Bu Ira gitu. Ini saya terbuka aja. Gitu. Jadi selama Bu Ira menjabat dari kepala sekolah itu kira-kira ada kasus dilema etika itu seperti apa ya? Mungkin dari guru atau dari siswa
Mungkin bisa kita ceritakan nanti kita dari kasus itu kita mengalir pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Biar terfokus saja gitu Bu. Ini ceritanya saya cerita gitu ya Iya, tentang iya. kasus di tempat saya. Iya. Oke. Kalau saya sebagai kepala sekolah sih lebih cenderung ke kasusnya guru ya. Iya. Ya, bukan kasus sih, ini permasalahan. Permasalahan dari guru karena yang saya tangani di ini pendidiknya gitu. Kalau waktu itu saya pernah ini sih Bu, ada guru saya yang waktu itu kebetulan ini di sekolah saya itu mau akreditasi ya dengan tahu sendiri ya kalau akreditasi itu gimana ribet dan ribetnya gitu ya. Nah banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya tenaga administrasi, juga guru juga seperti itu. Nah kebetulan ini ada salah satu guru saya, guru kelas ini ketika akreditasi dan proses akreditasi itu ini beliaunya tidak masuknya ini karena menunggui suaminya yang sedang sakit di rumah sakit itu ya, jadi lama karena suaminya ini kena kanker, kebetulan kena kanker dan harus intens ini harus ditunggui di rumah sakit. Nah otomatis tugas-tugas dari guru saya ini terbengkalai gitu, jadi kalau tugas-tugas ke anak-anak atau tugas-tugas yang bisa dikondisikan ke guru-guru yang lain sih nggak masalah, masih bisa kita kerjakan. Tapi setiap guru kan juga harus punya ini ya tanggung jawab sendiri, punya administrasi juga yang harus dikerjakan. Nah ini yang jadi kendala waktu itu. Teman-teman juga waktu itu juga sibuk sendiri kan, kalau akreditasi juga jangankan ini punya temannya ya, membantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya sendiri aja sudah berponda-ponda. Itu dilema saya. Mau saya kasih tugas itu juga kasihan, dianya juga beban pikiran. Terus nggak dikasih tugas itu juga ini tanggung jawabnya gitu. Dilemanya di situ gitu. Jadi antara tugas beliau yang jadi istri di rumah sama tugasnya jadi guru gitu ya, sama-sama penting sebenarnya. Tapi ketika akreditasi waktu itu kan juga diburu, jadi harus sama-sama dikerjakan. Betul. Nah dari kasus yang sudah Bu Ira ceritakan, bagaimana ini Bu Ira menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau saya sih lebih ke ini ya Bu, yang sikap peduli. Intinya begitu. Jadi empati. Intinya itu yang kita tekankan. Kalau tugas sih memang harus kita kerjakan ya harus. Tapi selagi itu masih bisa kita selesaikan secara bersama-sama, apa sih yang tidak? Karena siapa sih yang mau kalau dapat musibah gitu. Dan kebetulan memang itu sakitnya memang sakit parah ya. Jadi di rumah sakit, suaminya di rumah sakit dan itu harus itu ada cuci darah dan ini yes, memprihatinkan lah gitu. Jadi kalaupun saya paksa untuk guru saya ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya, itu juga tidak akan bisa maksimal karena dari segi mikir gitu ya, mentalnya sendiri itu sudah down gitu. Kita sendiri merasakan ya kalau ada jangan sampai lah kalau misalnya ada keluarga kita atau apa yang sakit itu juga mempengaruhi kan. Dibuat kerjakan aja sudah Pikirannya iya itu juga nggak akan fokus. Akhirnya waktu itu saya kumpulkan teman-teman ini di tim guru-guru saya itu, jadi karena ini ada musibah, karena ini memang harus kita kita sikapi lebih cepat gitu, dan ini juga nggak akan mungkin untuk guru saya yang tadi kebebayan ini harus mengerjakan tugas-tugasnya. Akhirnya yaitu kita kerja bareng. Jadi tugasnya dari guru tadi yang ini suaminya sakit itu kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi harus legowo lah. Saya juga meyakinkan teman-teman di sekolah saya, guru-guru saya bahwa ini memang musibah. Jadi kita juga harus legowo. Kapan lagi kita saling membantu, intinya gitu. Kalau kita tidak bisa membantu memberikan secara finansial atau membantu lebih banyak lagi, paling tidak sedikit kita bisa meringankan beban dari teman kita. Ya alhamdulillah teratasi dan teman-teman ini bisa saling saling membantu, sama-sama
akreditasi tersebut. Akhirnya ya gitu. Dan kebetulan waktu itu ketika visitasi akreditasi, ini kebetulan saya waktu itu juga jadi kepala kelompok bermain ya gitu. Jadi ketika visitasi akreditasi juga begitu. Jadi kita bukan versi nakal tidak ya. Jadi ada salah satu guru saya itu kebetulan guru kelompok bermain. Jadi ada salah satu guru TK yang jadi guru KB gitu. Jadi sudah jadi guru KB aja gitu. Akhirnya menggantikan posisi si Bu Dian tadi. Iya. Jadi ketika visitasi ditanya-tanyai sama apa dari Itu apa visitornya ya? iya jadi ini ditanya-tanyai gitu ya yang jawab ya guru TK gitu. Pokoknya ada berkas terpenuhi gitu Benar. Jadi istilahnya kita saling melengkapi lah Iya. gitu. Ya, Bu Ira sangat bagus sekali kepemimpinannya Bu Ira itu untuk mengarahkan teman-teman yang lain biar tugas sama-sama selesai Iya, tepat waktu, benar. tidak memberatkan salah satu gitu ya Bu. Nah Bu Ira selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ira lakukan untuk mengambil keputusan yang termasuk kasus dilema etika tersebut? Kalau prosedur sih, kalau saya lebih ini ya, lebih memikirkan matang-matang dampaknya begitu. Jadi sebelum saya mengambil keputusan itu saya lebih ini, jadi nggak berusaha-berusuh istilahnya kalau di Jawa itu gitu ya. Jadi nggak berusaha-berusuh, jadi saya mempertimbangkan. Oh, ketika saya mengambil keputusan ini nanti dampaknya kayak apa sih ya. Jadi paling tidak itu konsekuensi yang nanti timbul dari keputusan saya itu nanti seperti apa itu sudah saya perhitungkan gitu. Terlepas dari nanti hasil dari keputusan saya itu melenceng apa tidak itu kan nanti urusan belakang ya. Yang penting ketika saya sebelum mengambil keputusan itu harus dipikirkan dulu betul-betul gitu. Jadi tidak buru-buru saya harus memutuskan. Jadi dipikirkan secara matang. Ya benar. Nanti sebab akibatnya seperti apa dari keputusan tersebut ya gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Ira, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ira anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya pikir efektif itu ya intinya saya ini sih Bu, lebih membandingkan ini aja. Ketika ini tadi ada Kasusnya Bu Dian. kasus-kasus Budian tadi, jadi empati itu jadi antara baik buruk itu lebih kita pertimbangkan. Kemudian empati kita sebagai sesama itu juga lebih kita perhatikan juga. Ya lebih ke arah situ aja sih Bu. Kalau dalam paradigmanya kasus dilema etika itu masuk ke keadilan dan juga rasa kasihan Bu. Jadi, gitu ya. Jadi kepala sekolah itu sebenarnya harus adil kan membagi tugas guru masing-masing. Tetapi di sisi lain kita ada rasa kasihan karena keadaannya seperti itu. Jadi tidak memungkinkan untuk kita adil. Benar sih Bu. Kalau saya tadi ini ya lebih ke peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan juga kita perhitungkan juga empati tadi sama rasa keadilan sama dan rasa kasihan itu. Jadi rasa kasihan kita sebagai sesama manusia itu lebih besar daripada harus adil. Karena nggak kalau saya rasa itu ini Bu, adil itu memang kan kita bisa menempatkan sesuai dengan porsinya gitu ya, kategori adil kalau menurut saya gitu. Jadi kalau memang kita rasa itu kita melakukan ini keadilan, kita sudah buat peraturan dan ini harus kita tetapkan kayak gini. Tapi di sisi lain ketika kita menerapkan itu kan juga setiap orang ketika kita beri peraturan seperti itu kan tidak semuanya juga cocok kayak gitu. Jadi itu ada pertimbangan khusus dan itu mungkin di ranah kebijakan kepala sekolah gitu yang maksudnya gitu. Benar sekali Bu Ira. Sekarang Bu Ira, apakah Bu Ira itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti tadi kasusnya Bu Dian, apakah Bu Ira sudah ada jadwal? Oh ini harus selesai sekarang juga kasusnya atau seperti apa? Cara menanggapinya kasusnya Bu Dian tadi bagaimana?
Kalau jadwal sih kita lihat ya Bu Alisa ya, kasusnya seperti apa. Kalau seperti kasus Budian tadi itu kasusnya kan harus tuntas untuk administrasi, berarti saya juga harus punya target-target tertentu gitu. Itu harus terjadwal, istilahnya tersistem gitu ya, sudah ada plot-plot, oh harus ini selesai sampai segini gitu. Kalau di kasus-kasus tertentu ya mungkin enggak, kita fleksibel aja gitu. Jadi kita lihat kasusnya dulu. Jadi lihat kasusnya dulu ya Bu. Karena Ya, betul. kemudian tadi buru-buru jadwal akreditasi Memang kan harus dituntut, Iya. dituntut ada waktu yang harus diselesaikan, itu berarti ya kita harus terjadwal. Itu harus selesai kapan, jadi Bu Ira langsung mengambil keputusannya. Lalu Bu Ira, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ira dalam pengambilan keputusan? Tentunya harus ada. Intinya kita juga dalam kepala sekolah itu juga harus punya tim kerja ya, teamwork yang menurut kita harus kita pertahankan dan harus solid gitu ya. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah itu keputusan mutlak ada di tangan saya, tapi saya juga harus mempertimbangkan ini tadi keputusan saya itu apakah sudah bisa diterima oleh ini teman-teman saya, tim-tim saya. Jadi saya juga harus butuh kerjasama dari guru-guru saya tentunya. Kemudian atasan saya, karena saya juga punya atasan. Jadi karena saya di sekolah swasta, otomatis saya punya yayasan. Jadi sebelum saya melangkah pun, saya juga intinya kalau masalah besar ya, intinya saya juga harus izin, permisi lah gitu. Paling tidak itu kita konsultasi, terus meminta pertimbangan, itu juga wajib. Intinya bagi saya gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian saya juga ini ke guru-guru saya. Jadi kalau seperti ini gimana? Jadi keputusan itu memang ada di tangan saya, tapi saya tidak mutlak memutuskan harus ini gitu. Jadi saya juga harus betul. Jadi ada pihak-pihak yang harus saya kawil gitu ya. Jadi kita juga mendengar pendapatnya dari betul. Seperti itu ya. Jadi otoriter tapi pada waktunya gitu. Hebat sekali Bu Ira ini. Kelihatannya dalam jiwa kepemimpinannya itu sudah sangat bijaksana gitu Bu. Oh gitu. Saya melihatnya ini. Ya mungkin inilah dari setiap pemimpin mungkin seperti itu, dari teman-teman kepala sekolah juga seperti itu aja sih Bu Alisa. Bu Ira, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Ira, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu Ira petik dari pengambilan keputusan dilema etika seperti tadi kasusnya Ibu Dian? Kalau pembelajaran yang bisa saya petik ya dari kasus-kasus saya selama ini, terutama di kasusnya Budian, ini intinya gini Bu, setiap masalah mesti ada penyelesaian gitu ya, setiap kasus mesti ada jalan keluar gitu, dan itu setiap aturan yang kita buat tidak selalu harus kita penuhi secara bersama, secara kolektif, itu tidak harus. Jadi ada poin-poin tertentu yang memang itu harus butuh kebijakan dari seorang kepala sekolah. Jadi itu mungkin dari teman-teman guru yang lain itu kok enak, itu ada pengecualian dan itu mungkin bukan ranahnya seorang guru, tapi itu ranahnya seorang kepala sekolah yang memberi kebijakan gitu. Jadi kepala sekolah juga harus mempertimbangkan itu ya, tadi ada unsur empati, ada unsur rasa kasihan, rasa keadilan juga harus ditetapkan juga yang tadi Bu Anissa bilang. Jadi harus banyak pertimbangan itu aja Bu Anissa. Jadi aturan yang kita buat, kita sepakati, tidak harus mutlak kita lakukan saklek itu harus ditaati, tidak. Tapi terlepas dari itu ada unsur-unsur kebijakan juga yang kita pertimbangkan juga. Bu Ira, saya sendiri sebagai guru itu kan gini, kalau melihat kepala sekolah memutuskan kok enak ya, itu kok gini, saya kok gini ya. Ternyata dari penjelasannya Bu Ira, saya tuh baru mengerti. Ternyata kepala sekolah itu punya pemikiran yang jauh lebih. Ya benar. Iya, Jadi banyak yang dipertimbangkan. Jadi intinya begini Bu Alisa. Jadi ketika kita membuat keputusan ini, dampaknya ke belakang malah lebih buruk itu. Jadi kita sudah antisipasi sebelumnya. Jadi kita meminimalisir lah istilahnya begitu. Bu, kalau guru kan hanya memikirkan
saya sendiri. Nah, gitu. ya, Kalau bener. Bu Ira memikirkan banyak orang. Nah itu. Bu Ira, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan. Maaf Bu, saya mengganggu hari ini. Oh monggo, tidak Bu Anissa, ini malah senang saya kalau kita berbagi gitu. Bu, jadi ini untuk memenuhi tugas saya di CGP itu Bu. Ini sudah hampir selesai. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus ya Bu Anissa ya. Mudah-mudahan saya doakan sukses terus, lancar, semoga lulus sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Anissa. Terima kasih banyak Bu Ira. Terima kasih juga sama-sama. Loh, betul.